Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Robi Prambadi di channel kesayangan gua. Oke guys, malam ini gua mau ke tempatnya Nizar nih. Jadi gua dikabarin sama Ko Daniel bahwasanya dia itu hari ini, malam ini ya, mau ke tempatnya Nizar, mau kondangan katanya. Oke, gue mau ikut. Ya, secara gue nggak datang kan ke acara Nizar di Tegal. Jadi kita kondangan di rumahnya Nizar nih di Meruya, gitu guys. Kayaknya Ko Daniel bareng sama RMV Project, si Bang Robi. Kebetulan namanya sama ya, RMV Project sama gue nih. Namanya Robi juga dia. Jadi ada yang unik nih guys. Jadi kami anak-anak komunitas motor vlogger kan punya grup WA. Di grup WA itu ada 3 orang motovlogger ereking yang namanya Robi. Jadi ada 3 orang guys, namanya Robi. Gua, RMV Project, sama satu lagi Robi siapa gue juga lupa namanya. Jadi dia itu tadinya subscribernya si RMV Project dan sekarang bergabung sama kita di dalam komunitas. Oke, jadi setelah sekian lama ya gue nggak bikin vlog riding malam. Baru kali ini gue riding sambil ngevlog. Apa kabarnya kalian nih guys? Video terakhir gue itu video yang review knalpot Boban, ya kan? Oke, jadi knalpot gua sekarang ini yang gue pakai di motor gua adalah Boban C33 guys. Hasil pemberian dari Bang Galih Nugraha di Cikarang. Jadi kayak gini, kedengeran gak ya di kalian suara knalpotnya? Jadi gue mau bahas sedikit juga ya untuk si Boban C33 ini. Kalau di motor gua penerapannya, suara Boban ini masih terbilang nyaman gue pakai. Jadi sebelumnya gue pakai Altec C20 RR. Suara Boban ini karakternya hampir sama-sama kayak Altec C20 RR. Cuma dia lebih adem kayaknya sih kalau menurut gue, si C33 ini. Cuma tetap nggak ngurangin spek blayernya gitu. Di saat kita tarik di bukaan gas tertentu itu bacotnya keluar sih. Tusukannya mantep guys. Boban C33 ini tusukannya oke, punya, gila sih. Gua seneng sih pakai ini. Jadi selain suaranya yang lumayan nyaman, gua nggak begitu berisik. Suara langsamnya apalagi begitu di saat mesin dinyalain, suara langsamnya itu sangat-sangat nyaman. Asli nyaman banget. Sama sekali nggak mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar gitu. Tapi tetap bisa teriak juga dia di saat kita tarik gasnya. Dan suaranya pun enak gitu. Garingnya tuh, gemerincingnya enak banget. Mungkin tergantung settingan juga kali ya. Jadi kemarin setelah review knalpot ini, setelah di-review knalpotnya di bengkel Bang Kodok, itu Bang Kodok iseng sama motor gua. Jadi dia mungkin penasaran karena settingan sebelumnya itu kan pakai settingan Altec, ya kan? Akhirnya karena Bang Kodok iseng
Penasaran dia, disetting ulang lagi nih motor gua akhirnya. Dan alhasil makin mantep, enak guys, asli. Emang kampret tuh Bang Kodok. Jadi motor tanpa sepengetahuan gua, motor gua disetel lagi sama dia. Yang berubah adalah settingan karbunya, sedikit sih dirubah sama dia, untuk putaran main jet. Entah ya, gue lupa ya, pilot jet atau main jetnya yang dirubah putarannya. Sedikit agak lebih diborosin aja, sedikit. Sama suplai oli sampingnya juga lebih diborosin sedikit. Dan dia buka tutup filter, box filter motor gua dibuka sama dia. Tutupnya aja dibuka. Jadi bukannya open filter ya guys. Jadi tutupnya dibuka sama dia. Gila tusukannya. Tusukannya asli mantep. Cuma kayaknya gua harus setting kopling lagi nih. Entah apa namanya, entah kampas koplingnya yang habis atau settingan koplingnya yang berubah, gue juga nggak tahu. Karena kopling gue ngayun, agak ngayun kalau ditarik guys, agak ngayun dia. Enak banget. Gokil. Ini rubahan settingannya Bang Kodok nih, enak banget, gila. Mental. Gue nggak bisa ya gue nggak bisa pakai motor tuh yang sifatnya standing jengat tuh, gue nggak bisa. Bukan nggak bisa sih, maksudnya agak ragu untuk ngelakuinnya gitu, karena gue nggak ahli ngelakuin standing begitu. Jadi sebisa mungkin biasa aja gue gitu guys. Aduh, ini ada masalah nih sama kacamata gue. Gue pakai kacamata jadinya berembun. Kalau nggak sambil jalan tuh berembun. Oh, ini langsamnya kayaknya harus dimainin gasnya nih. Jadi kacamata gue berembun. Kalau kacanya di kaca helm gue tutup, kacamata gue berembun. Karena kalau nggak pakai kacamata gue kurang jelas penglihatan gue kalau malam-malam. Kayaknya di depan gue mau ngisi bensin deh. Gue sih penasaran nih sama top speednya sebenarnya guys. Penasaran gue, cuma nggak bisa, kayaknya jalurnya rame. Kita nggak bisa dapetin. Oh, di depan aja deh. Kita nggak bisa dapetin trek lurus yang bener-bener kosong. Susah, bahaya. Karena ini kondisinya masih jam 8:30 malam.
jalannya masih rame. Penasaran gue sama top speednya gitu, pengen tahu seberapa sih setelah di setting ulang sama Bang Kodok. Karena dari performanya ini nambah sih kalau yang gue rasain. Gokil, enak banget, enak. Mana pom bensin? Oh, di depan. Ya, oke. Ambulan. Gua yang salah, gua nggak ngeliat itu ambulan. Anjay, tutup pom bensinnya. Harusnya gue isi yang di sebelumnya tadi. Mudah-mudahan cukup sih. Oke, jadi gue janjian sama Ko Daniel tuh ketemuan di rumah Nizar ya, karena Ko Daniel nggak sejalur sama gue. Dia dari arah Pamulang lewatnya Pondok Indah, dia lewat Permata Hijau. Jadi gue dari sini, Ko Daniel dari sana, gitu arahnya. Jadi kita nggak bisa riding bareng. Dan kabarnya sih katanya setelah dari rumah Nizar nanti dia mau NR katanya ke Sudirman. Kalau gue sih enggak ya, nggak bisa kayaknya gue. Kasihan anak bini gue nungguin di rumah. Bini gue nggak ada yang bantuin soalnya jagain anak. Soalnya anak gue kalau jam-jam segini tuh belum tidur, bro. Oh, macet kayaknya guys. Astaga, macet guys. Kalau kayak gini nggak enak nih, kacamata gue berembun. Kecuali sambil jalan kena angin baru. Itu orang kenapa sih naik motor marah-marah aja. Ada penutupan jalan guys, ada perbaikan jalan atau apa? Iya, ada perbaikan jalan. Wah, kayaknya gue pulang nggak bisa lewat sini deh. Tapi nggak tahu sih kalau pulang kayaknya udah malam, nggak macet kali ya, nggak tahu juga deh. Mudah-mudahan aja sih enggak, karena gue mau lewat mana lagi, gue nggak ngerti jalan selain lewat sini. Oh ya, ini kabar sekedar pemberitahuan juga. Gue belum sempet ganti ban nih. Jadi saat ini kondisi sedang sulit. Jadi keinginan gue untuk membeli ban itu harus ditunda dulu.
keinginan gue untuk beli ban harus ditunda dulu karena berbagai kepentingan, berbagai kebutuhan. Cuma velgnya udah ada. Gue mau pakai velg BRT kayak apa yang dipakai di motornya Nizar. Bukannya gue mau mencontoh motor Nizar sih, enggak. Jadi kenapa gue pilih velg BRT sama seperti Nizar? Karena saat ini harganya itu yang paling bisa gue jangkau guys untuk velg BRT ini. Sebenarnya niat gue tadinya mau ganti pakai RCB, cuma RCB harganya masih jauh dari, bukan jauh sih, maksudnya masih lebih terjangkau BRT untuk gua ya, untuk gua saat ini, dalam kondisi saat ini gitu. Jadi gue putuskan gue beli velg BRT aja dengan rencana nanti mau pakai ban Pirelli Diablo yang soft compound. Jadi harapan gue sih targetnya motor bisa enak untuk dibawa miring-miring gitu, dibawa cornering. Karena ban gue yang saat ini kan ngeri ya kalau buat dibawa cornering tuh, ya nggak cornering juga sih, maksudnya kalau dalam kondisi ngebut dan jalan itu kondisinya nikung, belok, itu ngeri banget guys pakai ban gue yang saat ini. Karena ban gue ini tipenya hard, jadi takutnya kegelincir. Kalau pakai ban soft compound, harapan gue sih bisa lebih enak gitu, lebih lengket di aspal, jadi lebih aman untuk cornering. Untuk kita speeding dengan kondisi jalan yang menikung itu lebih aman pakai ban soft compound gitu. Harapan gue itu sebenarnya. Cuma bannya belum ada, jadi kita harus tunda dulu. Semoga cepat terrealisasi ya guys. Karena saat ini kondisi sedang sulit. Gue harus berbagi juga penghasilan dengan kondisi orang tua, kebutuhan orang tua. Karena orang tua gue, terutama bokap, saat ini sudah pensiun guys. Jadi gue harus membantu perekonomian orang tua, setidaknya membantulah, meskipun tidak secara keseluruhan dapat memenuhi gitu. Ya sedih sih sebenarnya, sedihnya dalam artian saat ini orang tua sudah tidak punya penghasilan lagi gitu, dan harus berpikir keras untuk gimana caranya dapat penghasilan sendiri gitu. Jadi yang tadinya bisa begini, bisa begitu, pengen ini, pengen itu, bisa gitu, sekarang sudah harus dibatasi gitu. Itu sih yang bikin sedih. Sebenarnya sih nggak sedih ya, tetap bersyukur, cuma keadaannya memang sedang sulit, apalagi di saat kondisi corona begini gitu, kondisi wabah. Jadi kita harus tetap bersyukur meskipun kondisinya sedang sulit. Jadi buat kalian nih, pesan gua guys, buat kalian yang masih memiliki orang tua yang lengkap ya, yang masih memiliki orang tua, bapak ibu, jangan pernah kalian sia-siakan momen ini guys. Berbaktilah semaksimal mungkin sama orang tua guys. Itu pesan gua. Berbakti selama orang tua lu masih hidup. Lu harus berbakti, bantu dia, bantu mereka selesain berbagai masalah mereka. Apalagi gua sebagai anak pertama, cowok satu-satunya. Dan kayaknya memang gua harapannya gitu untuk membantu mereka. Oke, gue jadi sedikit curhat nih ya. Gak apa-apa, yang penting ini pesan positif dari gua. Kalian harus mengabdi, bukan mengabdi, maksudnya berbakti kepada orang tua di saat kalian masih memiliki orang tua yang lengkap. Apalagi sama ibu ya, sama nyokap. Kalian berbaktilah, gimana caranya lah, pokoknya sebisa kalian.
Jangan sampai kalian nyesel guys. Saat orang tua kalian udah pada nggak ada, itu yang akan kalian rasakan nanti. Sedihnya kayak apa, gue sih nggak tahu ya rasanya kayak apa, karena gue belum karena orang tua gue masih, alhamdulillah masih lengkap gitu, masih komplit. Cuma gue mengambil pengalaman dari beberapa kawan yang curhat begini, lu enak masih punya orang tua, gue nih yang udah nggak punya orang tua pengen berbakti gitu ya. Makanya dari itu gue merasa pengalaman teman-teman itu sudah cukup mewakili perasaan di saat nanti mungkin orang tua gue udah pada nggak ada gitu. Jadi menyadarkan gue pribadi untuk berbakti di saat orang tua gue masih lengkap. Itu guys, camkan itu guys. Pokoknya pesan positif dari gue itu lu harus bahagiain orang tua lu. Meskipun lu nggak bisa bahagiain orang tua lu, setidaknya lu tidak merepotkan gitu. Tidak merepotkan orang tua, tapi tetap bisa mau membantu kesulitan orang tua. Berusaha aja semaksimal mungkin. Gimana caranya? Gitu aja sih. Oke. Oke, kita sedikit lagi sudah mau sampai lokasi rumahnya Nizar. Gue nggak tahu kok Daniel udah sampai apa belum sama RMV Project. Mudah-mudahan aja sih udah sampai ya. Mudah-mudahan mereka udah sampai, jadi kita nggak tunggu-tungguan gitu. Mereka yang nungguin gua dong kalau gitu. Oh, jalanannya padat. Oke, jadi kayak gini ya suara Boban C33. Enak sih, empuk gitu suaranya. Renyah tapi empuk gitu. Apalagi sama Bang Kodok, tutup box filter gue dibuka. Jadi ada suara yang berbeda gitu yang muncul gitu. Ada suara brok-broknya gitu. Apa sih suara apa sih ya? Kayak suara ngebas tapi serak gitu loh, enak. Gue suka sih. Gila, tumben amat ini, padat banget ya. Naik gas. Nah, kita berhenti di sini aja. Kita telepon Ko Daniel dulu. Pengen tahu dia udah sampai mana. Kalau dia udah sampai rumah Nizar ya udah, kita langsung ke tempatnya Nizar. Teman, kalau dia belum sampai kesian juga, dia katanya sih nggak tahu lokasinya, cuma dia ngandelin map. Takutnya dia nyasar kemana-mana. Kita coba telepon dulu Ko Daniel. Ko Daniel. Ini dia nih. Halo Ko. Halo. Ko, lo di mana? Udah sampai? Udah sampai ini. Tolong bawa martabak ya. Oh, udah sampai. Oke. Gue takutnya Ko Daniel nyasar kemana-mana. Ya udah, ini gue di depan. Sampai martabak keju, ketan yang tebel. Brengsek. Nizar tuh.
minta martabak keju ketan yang tebel katanya. Awah. Yang penting gue sampai rumahnya dulu aja. Masalah beli martabak entar aja. Oke guys, kita lanjut ke rumah Nizar. Di dalam nih rumahnya nih. Buat kalian yang belum tahu rumahnya Nizar nih, wah ternyata gerbang di situ dibuka. Gerimis. Assalamualaikum. Oke, kita udah sampai rumahnya pengantin baru. Pengantin baru yang masih Ryan. Ada Mas Ojan juga nih di sini. Kutu kupret. Akhirnya kita ketemu, guys. Oke, rame. Ini motor barunya Nizar nih. Nih, kayaknya dia mau jadi tim ninja juga nih. Kurang ajar dia. Dia mengkhianati kaum Ereking. Ko Daniel RMV Project. Ada Vespa Excel, gue suka Vespa. Cuma gue udah nggak punya Vespa. Oke guys, kita close dulu videonya. Sampai sini, gue mau lanjut ngobrol-ngobrol sama mereka. Oke, thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.